Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufin Nasir Rizky dengan NPM 233510386 kelas 4C. Di sini saya akan memberikan beberapa tutorial untuk Vue.js. Di sini soal dari pengenalan Vue.js itu adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan web yang interaktif dan responsif. Keuntungan menggunakan Vue.js ini sintaksnya lebih sederhana, mirip dengan HTML, CSS, serta JavaScript. Sintaks ukurannya lebih kecil, tapi tetap cepat dan bertenaga. Selain itu, Vue.js memiliki fitur reaktif yang berarti tampilannya akan otomatis diperbarui ketika data berubah. Framework ini juga mendukung komponen yang bisa digunakan kembali sehingga membuat kode lebih rapi dan mudah dikelola terutama pada proyek besar. Vue.js ini digunakan untuk berbagai jenis aplikasi web seperti situs belanja online, e-commerce, dashboard, dan lain-lain. Di sini kita awali dengan menginstalisasi Node.js. Untuk menginstal Node.js ini, kita download dari situs resminya yaitu instalasi Node.js. Versi LTS, setelah instalasi selesai, buka terminal, ketik kode script C untuk mengecek apakah Node.js sudah terpasang. Lalu kita juga cek npm-nya yaitu Node Package Manager dengan perintah npm strip v. Mari kita coba terlebih dahulu. Di sini instalasi node.js. Kita copy aja dari sini. Instalasi. Ctrl V. Ini pada yang ini ya. Lalu kita download Node.js LTS yang ini. Kita tunggu instalasinya. Jika installnya sudah siap, kita cukup tekan saja next, 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 dan next. Ini karena saya telah menginstalnya, jadi kita bisa change saja. Next, open it. Ini next, change. Begitu tunggu instalasinya, finish, dan selesai. Itu adalah cara menginstalasi Node.js-nya. Lalu kita pindah ke CMD, open. Di sini kita periksa apakah Node.js sudah terpasang. Kita ketik Node. Nah, jika dia telah menunjukkan versi, hasilnya berapa sudah terpasang. Kita periksa juga npm-nya. Maka Node.js kita telah berhasil terpasang. Untuk membuat project Vue dengan pipe, di sini kita ke command prompt saja. Kita start di sini. Di sini kita ketik npm create untuk type add letters
Untuk bagian ini namanya setelah kita ya. Kita contoh saja belajar 3 view. Bentar. Yang bagian select framework ini kita pilih view. Untuk variannya kita pilih JavaScript dan DOM. Lalu setelah ini selesai, maka kita akan instalisasi npm-nya. npm install. Kita masuk dulu ke cd, ke file belajar kita. Belajar 3 view. npm install. Kita tunggu. Setelah ini baru kita npm run dev. Bagian localhost ini akan berguna nanti. Kita pergi dulu ke VS Code atau terserah kalian. Kita cari nama folder yang kita buat tadi, itu belajar 3 view. Nih, telah terbuat kan. Inilah struktur dari view yang kita buat tadi dengan Python. Karena saya telah mempersiapkan foldernya, maka saya akan menggunakan folder yang telah saya buat saja. Selanjutnya, untuk membuat variabel reaktif dengan ref. Di sini ref adalah dalam Vue.js ini digunakan untuk membuat data reaktif yang dapat melakukan perubahan otomatis pada tampilan. Hal ini memudahkan pengelolaan perubahan data secara dinamis tanpa perlu berbelit-belit. Jadi di sini saya contohkan setelah saya persiapkan materinya itu awal-awal kita buat pada bagian komponen, kita buat file view di sini. Saya contohkan saja. Kita buat file baru dengan nama counter 2. Counter 2 ini akan kita isi dengan ini. Ini pada bagian counter ini kita masuk ke dalam script, lalu setup di sini, bagian sini, lalu kita import ref from view ini untuk agar data ini bisa lebih reaktif. Lalu kita deklarasikan variabel count dengan ref 0 ini maksudnya agar data count ini reaktif dia. Kita deklarasikan const tambah dengan value plus yang artinya value-nya akan terus bertambah. Lalu const kurang dengan value minus itu maksudnya dapat berkurang. Lalu reset ini count value-nya kembali menjadi 0 seperti awal. Lalu kita buat template dengan nama variabel di sini
Ya, dengan paragraf di sini font di sini itu string. Dapat kita lihat di sini localhost tadi yang ada pada CMD yang bagian ini itu tuh berguna untuk melihat output dari apa yang telah kita buat di sini, yang telah kita save. Kita cukup copy saja localhostnya, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, kita telah masuk. Setelah ini kita cukup garis miring, kita cari HTML-nya, counter HTML. Nah, inilah yang telah kita buat tadi. Ya, setelah membuat counter view ini, kita buatkan juga counter JS-nya. Kita hubungkan dengan counter, import counter dari komponen counter view. Kita buatkan HTML-nya juga, counter nih. Kita cukup ganti saja yang bagian search ini dengan nama file counter.js kita buat sebelumnya. Yang bagian inilah bagian button ini yang dapat kita interaksi dengan tambah kurang, yang dimana ini terhubung dengan variabel ini. Dia dapat lebih reaktif. Kita cukup tekan saja, maka count ini 1. Kita kurangi 0. Kita tambah. Kita reset menjadi kembali jadi 0 seperti yang ada setelah kita deklarasikan di sini. Itulah kegunaan dari reaktif. Jadi tombol di sini reaktif dia. Kita tekan tambah, maka dia akan bertambah count-nya. Seperti yang telah kita variabelkan, yaitu count value plus plus. Dan kurangi seperti yang ada di sini, count value minus minus. Dan button klik ini yang menghubungkan yang ini, bagian ini. Dia ini menghubungkan yang button ini dengan nilai font ini agar dia dapat lebih reaktif. Jadi ketika kita klik button tambah, maka akan bertambah. Klik tambah, maka akan bertambah variabel ini. Dan di mana variabel tambah ini sama dengan jika diklik, maka font, nilai dari font ini akan bertambah. Tambah. Sama juga seperti yang lainnya, yaitu kurang-kurang dan reset itu kembali ke 0. Selanjutnya, menggunakan sintaks text interpolation. Jadi dalam Vue.js ini, text interpolation adalah cara untuk menampilkan data dinamis dalam template menggunakan sintaks kurung kurawal ganda. Dengan fitur ini, nilai dari variabel atau reactive state dapat secara otomatis diperbarui tampilannya ketika data berubah. Maka kita buat di sini sama seperti tadi, script dan template. Kita import ref agar data di sini dapat reaktif. Kita deklarasikan produk ref laptop dan deklarasikan brand dan price. Di sini pada bagian ini
inilah yang menyimpan data atau nilai. Maksudnya itu variabel ini menyimpan data laptop di dalamnya. Variabel brand menyimpan data Asus dan variabel price ini menyimpan data 15 juta. Jadi pada bagian template ini kita cukup memanggil variabelnya saja dalam kurung kurawal ganda ini. Produk kurung kurawal produk, yaitu produk ini di mana dia akan menampilkan data yang tersimpan pada variabel produk ini. Kita tunjukkan di sini teks. Jika kita mengubah data ini menjadi handphone, maka akan berubah setelah reaktif itu. Penggunaan dari syntax text interpolation yang mengubah secara otomatis. Kalau kita ganti ini menjadi brand misalnya, maka yang keluar adalah pada bagian produk ini yang kita panggil adalah variabel brand, maka data yang keluar adalah ada terdapat variabel brand Asus. Kita kembalikan ke produk. Untuk ini jangan lupa untuk membuat JS-nya sama seperti tadi. JS tag di sini JS yang telah tersedia kita cukup ganti saja ini menjadi sesuai dengan namanya, yaitu teks import dari komponen text view, dan HTML-nya juga teks dari source text.js. Selanjutnya kita akan membahas sintaks form binding. Dalam Vue.js form binding memungkinkan kita untuk menghubungkan elemen formulir dengan data secara otomatis menggunakan direktif vModel. Dengan cara ini, perubahan yang dilakukan pada input formulir akan langsung diperbarui di data Vue tanpa perlu menulis kode tambahan untuk menangani perubahan secara manual. Event listener Jadi di sini kita menggunakan form binding, kita menggunakan direktif vModel. Perubahan ini yang dilakukan pada input formulir akan langsung diperbarui di data Vue tanpa perlu menulis kode tambahan untuk menangani perubahan secara manual. Jadi di sini kita akan membuat Vue form binding. Setelah saya sediakan di sini form binding. Di sini seperti biasa kita import save agar data di sini reaktif. Mendeklarasikan variabel nama dengan kosong yang artinya ketika belum diisi dia akan bernilai kosong, dan age ref null yang artinya umur ini tidak boleh kosong, yang artinya dia akan langsung terisi 0. Tidak. Lalu bagian gender ini kosong, yang artinya sebelum diisi tidak akan tampil, dan is working ini false untuk kita pakai. Variabel submit form di sini, ketika kita submit dia akan memunculkan alert, yaitu notifikasi. Data yang terkirim dari submit ini yaitu nama dengan isi value-nya, umur, jenis kelamin, sedang bekerja,
ya atau tidak. Ya. Di sini kita terdapat juga variabel reset, yang mana ketika kita klik nanti, maka dia akan mengembalikan nilai data dari variabel kita ini kembali menjadi settingan awal, yaitu 0, 0, 0, dan false. Ini adalah template-nya. Disinilah pada bagian form binding yang menggunakan vModel. Jadi di sini bagian vModel ini, dia akan memunculkan pilihan di mana ada pilihan laki-laki dan pilihan perempuan yang kita buat sendiri. Selanjutnya ini ada input checkbox dan button dan data dengan menggunakan memanggilkan nama. Ini adalah bagian formulirnya, yang dimana data ini akan terisi ketika kita telah mengisi formulir sebelumnya dan kita submit. Kita buat JS-nya terlebih dahulu. Seperti biasa kita cukup mengganti saja ininya. Dan HTML-nya juga begitu. Jadi ini saya akan tunjukkan form binding-nya. Nah, inilah tampilannya. Jadi pada bagian nama ini terkosong, jadi kita akan kasih nama regional asal di sini. Maka data yang kita masukkan di sini akan langsung tampil ke formulir yang bawah ini. Dikarenakan pada bagian ini nama akan terisi data dari variabel name, yang mana variabel name ini telah kita isi dengan nama Fiona Rizky secara langsung di sini. Dengan umurnya ini dapat kita masukkan 17, maka data langsung berubah di sini. Kita ubah juga 20, langsung ada di sini. Untuk jenis kelamin ada pilihan seperti ini, yaitu pengaruh pada vBinding-nya, vModel saya. Ada pilihan pada bagian sini, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bisa saja kita tambah di sini option-nya. Both, yang artinya dua-duanya akan muncul di sini. Both. Sedang bekerja, ya. Jika tidak, kita pilih, maka tidak. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Kita kirim, maka akan muncul notifikasinya. Seperti yang ada pada bagian ini, alert. Setelah kita submit, alert. Jika kita reset, maka nilainya akan kembali ke 0, seperti yang ada pada variabel concept reset port ini. Baiklah, selanjutnya sintak event listener. Dalam Vue.js, event listener memungkinkan kita merespon berbagai interaksi pengguna dengan mudah menggunakan V-on atau shorthand, baik itu menangkap klik tombol, mengetik di input, menekan tombol keyboard sehingga mengirim formulir, semua bisa dilakukan dengan efisiensi dan reaktif. Keunggulannya ialah reaktif dan responsif. Event ini langsung mempengaruhi data yang terkait tanpa memanipulasi DOM. Di sini kita buat event view. Ini import ref. Di sini kita deklarasikan saja warnanya, ada merah, biru, hijau, ungu, oranye, dengan ada variabel lagi yaitu text color reactive black. Di sini kita deklarasikan change color, berubah, yaitu let new color di
warna baru, di mana warna itu akan muncul secara random dari variabel colors yang telah kita input, di mana dia akan muncul secara random, bisa merah, biru, pink, purple, orange. Dengan kondisi di mana warna baru, new color, sama dengan text color value. Text color value sama dengan new color. Ini adalah template-nya. Ini adalah pada bagian syntax event listener ya. Di mana bagian ini kita masukkan masukkan style di sini, di mana warnanya text color. Untuk bagian ini kita akan dapat reaksi klik. Jika kita klik bagian tombol ini, nanti warnanya akan berubah. Dan button, kita buat button di sini change color. Kita buat saja JS-nya sama seperti sebelumnya. Kita tampilkan di sini. Kita panggil ifont. Warna defaultnya adalah hitam. Kita klik, dia akan berubah warna secara random karena di sini match random. Kita klik saja, dia akan terus berubah. Bagian sinilah dia itu event listener. Kelas selanjutnya yaitu atribut binding. Pada atribut binding ini dalam VJS atribut binding memungkinkan kita menghubungkan atribut HTML dengan data secara dinamis menggunakan vbind shorthand. Dengan ini atribut seperti search, href, class, style, disable, dan lainnya bisa berubah secara otomatis saat data berubah. Misalnya kita bisa mengatur gambar yang ditampilkan berdasarkan input pengguna, menonaktifkan tombol jika kondisi tertentu belum terpenuhi. Selain itu, Vue.js juga mendukung binding untuk class dan style menggunakan objek atau array, sehingga memudahkan kita mengelola tampilan secara fleksibel. Dengan atribut binding, kita dapat ciptakan UI yang lebih interaktif, responsif, dan mudah dikelola tanpa perlu mengasih DOM secara manual. Kembangan atribut binding di Vue.js ini menghemat kode, tidak perlu menuliskan atribut secara manual satu persatu, dinamisme tinggi, dan lebih fleksibel. Ini adalah codingannya, atribut binding. Import ref from Vue. Dan sini kita masukkan variabel warnanya seperti sebelumnya, variabel text color, dan variabel size. Variabel change color seperti sebelumnya yaitu match random. Text color value-nya warna random dari warna keseluruhan. Di sini kita mendeklarasikan font increase size, di mana text size bernilai akan bertambah, terus bertambah dengan tambah 2px. Lalu kita variabelkan, deklarasikan variabel decrease size, di mana jika text size value-nya besar dari 10, maka text size-nya dapat berkurang 2px. Tapi jika dia kurang dari 10, ini tidak dapat berlaku karena saya di sini buat ini agar teks ini masih dapat terbaca. Lalu di sini template-nya, di sini style, color text, color font size, dan text size. X. Di sini saya tunjukkan saja untuk bagian JS dan HTML-nya tetap sama yang tadi.
seperti tadi. Cukup mengganti saja di sini tuh. Nah, di sini. Di sini kita dapat ubah warnanya secara random. Merah kita perbesar, kita perkecil. Nah, ini adalah bagian 10 px. Tidak bisa kita perkecil karena telah dibatasi. Apa yang terjadi jika kita perkecil? Maka tuh, jika tidak kita batasi, maka dia akan sangat kecil, tak terlihat. Telah dibatasi. Kita perbesar, akan terus besar, besar, dan besar. Ubah warna, seperti itu saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu conditional rendering. Dalam VJS, conditional rendering memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu sehingga tampilan menjadi lebih dinamis dan interaktif dengan menggunakan if. Elemen hanya akan dirender jika kondisi terpenuhi. Sementara else dan else if digunakan untuk menangani variasi kondisi lainnya jika kita ingin menyembunyikan elemen tanpa menghapusnya dari DOM. Pisau adalah pilihan yang lebih efisien. Misalnya kita bisa menampilkan pesan selamat datang hanya jika pengguna sudah login atau mengganti tampilan tombol berdasarkan status tertentu. Dengan fitur ini kita dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan intuitif tanpa perlu memanipulasi DOM secara manual. Kita buat di sini telah saya sebutkan sederhananya. Untuk bagian JS-nya tetap sama, yaitu cukup ganti saja ini dan ininya. Bagian di sini import agar dia reaktif. Di sini kita mendeklarasikan pilihan ref kosong, di mana jika kita telah memilih pilihan yang telah disediakan ini, merah, hijau, biru, maka warna favorit Anda pilihan keluar. Maka saya akan tunjukkan saja pilihan warna favorit. Di sini karena kita belum mengisi warna favorit, kita masih kosong di sini, maka teks bagian warna favorit Anda itu tidak muncul. Jika kita telah tekan biru, maka dia akan muncul hijau, merah. Seperti itu saja. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.